Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kegiatan Matsama pada hari ini dengan materi selanjutnya, yakni tentang kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Untuk materi ini akan Bapak sampaikan sendiri. Nama Bapak adalah Irfa Arfian Rizky. Seluruh peserta kegiatan Matsama yang Bapak banggakan, materi ini sangat amat penting. Materi ini nanti akan menjelaskan tentang program pendidikan yang akan diikuti oleh seluruh siswa-siswi selama 3 tahun ke depan, dan juga nanti akan menjelaskan tentang bagaimana proses dari belajar mengajar yang tentu saja berbeda. Bagaimana cara belajar mengajar di SD ataupun di MI dengan cara belajar di MTS. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang namanya kurikulum, di sini ada nama kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum itu adalah suatu program pendidikan yang dibuat oleh suatu lembaga yang nanti akan diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, siswa-siswi atau peserta Matsama ini nanti akan mengikuti program tersebut, di mana kalau program tersebut nanti bisa diikuti dengan baik, maka siswa-siswi akan selesai menyelesaikan program pendidikan dan akan dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya untuk bisa mencapai kata lulus tersebut, maka siswa-siswi harus belajar dengan baik. Nah, bagaimana cara belajar di MTS itu? Nah, hari ini Bapak secara singkat akan menjelaskan mengenai program dan juga mengenai bagaimana cara belajar mengajar tersebut. Pertama, yang harus dipahami betul-betul oleh siswa-siswi bahwa program pendidikan yang akan adik-adik ikuti di MTS Asurur ini nanti terdiri dari yang namanya struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini yakni sejumlah mata pelajaran yang akan diikuti oleh adik-adik semuanya selama 1 tahun pelajaran ke depan. Nah, untuk struktur kurikulum pada tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022 ini, adik-adik nanti akan mempelajari beberapa mata pelajaran yang nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Seperti yang tertera di slideshow ini, kelompok mata pelajarannya akan terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan juga kelompok B. Untuk kelompok A nanti akan terdiri dari 8 mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran lingkup PAI, Pendidikan Agama Islam, di mana kalau di MTS ini nanti mata pelajaran PAI ini akan terbagi menjadi 4 mata pelajaran: Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, di mana masing-masing dari mata pelajaran tersebut akan terdiri dari 2 jam pelajaran per minggu. 2 jam pelajaran. Artinya nanti adik-adik akan mempelajari 4 mata pelajaran PAI ini dengan alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Selanjutnya, mata pelajaran yang kedua di kelompok A yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang alokasinya terdiri dari 3 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, Bahasa Indonesia yang terdiri dari 6 jam pelajaran per minggu, Bahasa Arab terdiri dari 3 jam mata pelajaran per minggu, Matematika terdiri dari 5 jam pelajaran per minggu, IPA terdiri dari 5 jam pelajaran per minggu, IPS 4 mata pelajaran per minggu, dan Bahasa Inggris 4 mata pelajaran per minggu. Untuk kelompok B nanti akan terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya, yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjaskes, dan yang ketiga adalah prakarya yang terdiri dari setiap mata pelajaran tersebut. Untuk seni budaya ada 2 jam pelajaran, untuk penjaskes 3 jam pelajaran, dan untuk prakarya 2 jam pelajaran. Dan pada kelompok B ini terdapat mata pelajaran lokal, yakni bahasa daerah atau bahasa Sunda,
sehingga jumlah jam pelajarannya ada 47 jam per minggu. Ditambah dengan pengembangan diri wajib yang harus diikuti, yakni BTK selama 1 jam pelajaran dan bimbingan konseling selama 1 jam pelajaran. Nah, mungkin adik-adik akan bingung di sini. 1 jam pelajaran di sini beda dengan 1 jam pelajaran pada umumnya. Bukan berarti 1 jam pelajaran di sini itu sama dengan 60 menit. Nah, untuk alokasi waktunya akan Bapak sampaikan di slide berikut. Nah, ini untuk alokasi waktu pembelajaran. Jumlah jam per minggu itu yang akan diikuti oleh adik-adik selama 1 minggu ada 49 jam pelajaran yang terdiri dari 6 hari. Kalau misalkan kita bisa melaksanakan proses pembelajaran secara normal, kenapa normal di sini disebutkan? Karena kita tahu bahwa sekarang itu sedang mengalami masa pandemi Covid, sehingga siswa-siswi tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka, tapi dilaksanakan secara daring. Nah, kalau misalkan pembelajarannya dilaksanakan secara normal, nanti proses pembelajarannya akan dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di mana setiap harinya akan terdiri dari beberapa jam pelajaran. Untuk hari Senin, terdiri dari 8 jam pelajaran ditambah dengan 1 jam pelajaran upacara sehingga menjadi 9 jam pelajaran. Untuk hari Selasa 9 jam pelajaran, hari Rabu 9 jam pelajaran, hari Kamis 9 jam pelajaran, dan hari Jumat 6 jam pelajaran. Dan untuk yang terakhir hari Sabtu 8 jam pembelajaran. Nah, untuk alokasi waktu pembelajarannya 1 jam pelajaran terdiri dari 40 menit. Artinya beda ya, untuk 1 jam pelajaran secara umum 1 jam dengan 1 jam pelajaran. Untuk 1 jam secara umum adalah 60 menit. Sedangkan untuk alokasi waktu pembelajaran di tingkat SMP atau MTS, lamanya 1 jamnya adalah 40 menit. Selanjutnya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa karena pada saat ini kita berduka karena sedang mengalami pandemi Covid yang tidak terjadi hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, maka berimbas juga terhadap proses pembelajaran. Nah, untuk proses pembelajaran pada masa pandemi Covid di MTS Asurur, itu yang pertama, pembelajaran pada masa pandemi Covid di MTS Asurur akan dilaksanakan secara daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilaksanakan apabila sudah ada kebijakan mengenai hal itu. Nah, untuk sementara kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terlebih dahulu sampai ada kebijakan yang mengizinkan bahwa kita bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, prinsip pembelajaran di MTS Asurur akan memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan kepada seluruh warga madrasah. Artinya bahwa pelaksanaan pembelajaran nanti itu ketika masa pandemi Covid akan memperhatikan kesehatan dan juga akan memperhatikan keselamatan untuk seluruh warga madrasah, tidak hanya Bapak Ibu guru tapi juga peserta didik dan seluruh tenaga kependidikan bisa mengikutinya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, untuk teknik pembelajaran kurikulum darurat, kenapa disebutnya kurikulum darurat? Karena kita sedang terkena wabah, maka proses kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat. Untuk proses pembelajarannya nanti akan dilaksanakan secara daring dengan membentuk kelas virtual. Apa itu kelas virtual? Kelas itu ada dua ya, ada kelas nyata, ada kelas virtual. Kalau kelas nyata ketika kita belajar tatap muka, bertemu dengan teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru di kelas, itu disebutnya kelas nyata. Sedangkan kalau kelas virtual artinya kita akan membentuk kelas dalam dunia daring, di mana kita akan menggunakan beberapa media sosial seperti grup WhatsApp, Google Meet, ataupun Zoom Meeting, sehingga kita tetap melaksanakan proses pembelajaran dalam satu kelas, tapi kelasnya tidak nyata tapi disebut dengan kelas virtual. Untuk media yang digunakan,
Nanti siswa-siswi bisa menggunakan media pembelajaran untuk prosesnya seperti gambar, grafik, ataupun video-video pembelajaran, ataupun buku literatur. Bukunya tidak bersifat nyata yang bisa kita pegang, tapi juga ada beberapa buku yang bisa nanti kita share di beberapa media sosial tersebut yang berbentuknya daring atau berbentuknya file. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang cara pembentukan kelas virtual. Untuk sementara, yang paling sederhana untuk proses pembelajaran nanti ke depan, siswa-siswi akan membentuk kelas virtual melalui WhatsApp group yang di dalamnya terdapat guru-guru pengampu mata pelajaran tersebut, seperti pelaksanaan matsama pada tahun pelajaran sekarang. Adik-adik dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan di dalamnya terdapat beberapa pemateri yang nanti akan menyampaikan materi-materi. Nah, sama seperti proses pembelajaran nanti ke depan, nanti akan dibentuk kelas virtual WhatsApp group yang terdapat guru mata pelajarannya. Yang kedua, karena dibentuk WhatsApp group tersebut, maka siswa-siswi akan memiliki jumlah kelompok belajar kelas virtual sejumlah mata pelajaran. Karena mata pelajarannya tadi terdiri dari 15 mata pelajaran, maka nanti juga akan ada 15 grup di mana setiap grup itu hanya akan mengajarkan satu mata pelajaran. Sebagai contoh, nanti untuk mata pelajaran matematika nanti akan dibuat grup khusus kelas, misalkan kelas 7A. Matematika kelas 7A. Nah, nanti akan berbeda dengan mata pelajaran selanjutnya seperti misalkan bahasa Indonesia. Nanti tidak akan di grup yang sama, tapi akan membentuk grup baru bahasa Indonesia kelas 7A. Sehingga nanti jumlah grupnya akan banyak sejumlah mata pelajaran yang akan diikuti oleh siswa-siswi. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebagai awal bagaimana nanti proses pembelajaran ini bisa dilaksanakan. Adik-adik jangan bingung atau siswa-siswi jangan bingung, nanti akan ada penjelasan selanjutnya untuk proses belajar mengajar ini. Nanti juga akan dijelaskan oleh wali kelasnya masing-masing ketika proses matsama ini sudah selesai. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.